eh, 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 Nah, ada nggak kira-kira anak bunda yang kayak gitu? Ya, usianya nih udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah 5 tahun ke atas bahkan. Tapi kalau mau sesuatu tuh cuma nunjuk-nunjuk doang, cuman AO aja, nggak ngomong apa-apa dia. Padahal usianya udah 3 tahun. Lebih, ya 3 tahun ke atas udah 3 tahun ke atas tapi cuman mau nunjuk cuman mau sesuatu cuman cukup atau dia tarik tangan kita gitu, tarik tangan atau tarik baju kita gitu. Ada nggak kira-kira anak muda yang kayak gitu? Usianya udah di atas 3 tahun tapi masih AO aja, ya. Nah, bunda itu dikatakan yang namanya adalah speech delay, telat bicara. Tapi harus diperhatikan bunda, ya. Kenapa? Karena speech delay itu biasanya hanya sampai usia 3 tahun bunda. Ya, jadi setelah anak itu berusia 3 tahun, biasanya kalau dia hanya speech delay murni, dia akan terjadi yang namanya redakan kata. Nanti tiba-tiba di usia 3 tahun dia tiba-tiba nanti bisa cerewet, ya. Kosakata tiba-tiba nambah secara banyak, secara drastis tiba-tiba di usia 3 tahun. Biasanya itu terjadi pada anak-anak yang punya masalah speech delay murni. Tapi kalau sudah 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun masih telat bicara, masih susah ngomongnya, itu sudah biasanya sudah bukan speech delay lagi. Tapi sudah bisa jadi yang namanya ada masalah autis ataupun ADHD. Kenapa? Karena salah satu ciri dari anak-anak autis adalah mereka itu telat bicaranya. Dan sampai usianya lanjut gitu. Jadi bukan hanya sampai usia 3 tahun. Usia 4, 5, 6 masih susah bicara. Nah itu biasanya ada indikasi lain. Dan biasanya dia tidak hanya speech delay aja. Akan diikuti atau disertai dengan beberapa ciri-ciri lain gitu. Contohnya adalah anaknya bisa jadi ada hand flapping, ada eye gazing, ada steaming, ada ekolalia, pengulangan kata, dan lain sebagainya. Itu akan disertai dengan ciri-ciri lain biasanya. Nah, kalau sudah seperti ini bunda, udah 3 tahun lebih gitu ya, anaknya masih susah ngomong, ini sebenarnya bunda sudah harus bereaksi cepat. Kenapa? Karena anaknya sudah harus dibawa ke dokter spesialis anak. Anaknya udah nggak bisa dibiarin gitu aja. Kenapa? Pada saat anak sudah berusia 3 tahun lebih, tapi masih susah ngomongnya, bisa jadi anaknya ada indikasi autis. Tapi tetap bunda harus konsultasi ke dokter spesialis anak. Kalau memang ternyata setelah dikonsultasi, anaknya ternyata benar nih, anaknya memang ada autisnya gitu. Ya berarti tujuannya selanjutnya adalah bunda harus ikutkan anaknya ke dalam yang namanya terapi. Ya, biasanya pun dokternya akan langsung rekomen tuh, anaknya di terapi ini sebaiknya bunda. Ya, nanti ikutin terapi. Kemudian kalau boleh saran juga bunda, yang saya lakukan dulu adalah anaknya nggak hanya di terapi. Tapi saya bantu stimulasi di rumah. Jadi saya sama istri bantu stimulasi di rumah. Jadi saya tanya nih sama terapisnya, saya bisa bantu apa di rumah? Apa yang harus dilakukan? Ya saya lakukan. Apa yang diajarkan sama terapisnya, saya lakukan juga di rumah. Nah itu kelihatan banget, membantu banget proses terapinya. Ya. Terus boleh juga bunda tambahkan yang namanya multivitamin otak. Kenapa? Karena anak yang lagi dalam proses terapi ataupun stimulasi, mereka butuh kinerja otak yang maksimal. Dan digunakan otak itu secara maksimal dan kita harus bantu ya menutrisinya dari dalam. Dengan cara apa? Cukupi gizinya, nutrisinya ya, dan bantu menggunakan multivitamin otak agar dia lebih cepat merespon. Kalau saya boleh rekomendasi pakai yang namanya Focus bunda. Ini banyak banget membantu bunda-bunda yang anaknya autis, speech delay, ADHD, udah banyak yang kebantu setelah menggunakan ini. Ya, mereka lagi di terapi, lagi di stimulasi, bantu pakai ini. Alhamdulillah proses terapinya terbantu menjadi lebih maksimal, lebih optimal. Ya, kemudian makanannya dijaga, istirahat yang cukup, itu bisa banget memaksimalkan dari potensi si anak dan proses terapinya akan berjalan lebih maksimal lagi gitu bunda. Ya, yang pasti kita harus cepat bisa melihat ya kondisi si anak. Kalau memang anaknya ada keterlambatan bicara udah sampai usianya segitu masih haho aja, berarti ini udah nggak normal bunda ya, karena anak usia 3 tahun tuh udah bukan haho, mereka bahkan sudah bisa merangkai kata. Pa mau pipis, pa mau susu, udah bisa gitu dia, udah bisa minta sesuatu dengan jelas ya. Jadi perhatiin tumbuh kembang anak kita. Oke, semoga bermanfaat.